ini saya sebagai mahasiswa Universitas dari Program Studi Ilmu Komunikasi UPBJJ Surabaya. Halo everyone, perkenalkan nama saya Gita Melia Cahyani. Saya sebagai mahasiswa Universitas Terbuka dari Program Studi Ilmu Komunikasi UPBJJ Serang, Banten. Di sini saya akan menyampaikan tugas 3, yaitu membaca naskah pidato yang berjudul Bijak dalam menggunakan media sosial di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul untuk membahas salah satu isu penting di era modern saat ini. Penyebaran internet dan perkembangan teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi, sehingga media sosial menjadi pusat interaksi sosial masa kini. Media sosial bukan hanya sekedar alat komunikasi bagi remaja dan mahasiswa berusia 16 hingga 24 tahun, yang sedang berada pada fase pencarian jati diri. Media sosial telah menjadi lingkungan yang memengaruhi cara berpikir, berperilaku, bahkan memandang masa depan. Oleh karena itu, melalui pidato yang berjudul Bijak dalam menggunakan media sosial di era digital, saya mengajak kita semua untuk melakukan refleksi terhadap kehidupan digital yang kita jalani saat ini. Hadirin yang saya hormati, secara objektif, jumlah pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat dengan pesat. Namun, perkembangan jumlah pengguna yang sangat cepat belum selalu diimbangi dengan kualitas penggunaannya. Data menunjukkan bahwa penyebaran berita hoaks masih menjadi masalah yang dapat memicu perpecahan di masyarakat. Selain itu, penyalahgunaan media sosial seperti cyberbullying dan kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan juga dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan kondisi psikologis generasi muda. Kurangnya kesadaran terhadap hukum dan etika digital membuat media sosial yang seharusnya menjadi ruang interaksi positif justru sering menimbulkan dampak negatif. Dalam menghadapi hal tersebut, terdapat 3 prinsip penting yang perlu diterapkan. Pertama, pemahaman risiko dan dekonstruksi. Kita perlu memiliki kemampuan untuk mengenali berbagai ancaman di dunia digital, seperti misinformasi, perundungan cyber, dan penyalahgunaan data pribadi. Dengan memahami risiko tersebut, kita dapat membangun perlindungan diri yang lebih baik. Misalnya, perlindungan secara mental dan emosional, perlindungan fisik, perlindungan biologis melalui sistem imun tubuh, hingga perlindungan dalam konteks hukum dan keamanan digital. Yang kedua, literasi digital yang cepat dan tepat. Kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dalam menerima dan menyebarkan informasi. Informasi harus disaring terlebih dahulu, sumbernya perlu diperiksa, dan kita tidak boleh ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Di tengah maraknya disinformasi, literasi digital menjadi salah satu cara terbaik untuk melindungi diri dan masyarakat. Ketiga, membangun persona branding yang positif. Hadirin sekalian, ruang digital saat ini menjadi bagian dari portofolio masa depan kita. Oleh karena itu, media sosial sebaiknya digunakan untuk berbagi ide, karya, dan hal-hal yang bermanfaat, bukan hanya sebagai sarana hiburan semata. Reputasi digital yang baik dapat membuka berbagai peluang baik di bidang akademik maupun profesional. Media sosial bukanlah sesuatu yang bebas dari dampak dan konsekuensi. Setiap jejak digital yang kita tinggalkan mencerminkan diri kita dan dapat mempengaruhi masa depan kita. Oleh karena itu, mari kita menggunakan media sosial dengan bijak melalui kesadaran kritis, kemampuan literasi digital yang baik, serta komitmen untuk menghasilkan dan menyebarkan konten yang positif. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, mari kita ingat bahwa tindakan kecil yang konsisten akan selalu membawa perubahan besar. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama untuk meningkatkan komitmen dan sinergi untuk mencapai tujuan kita bersama. Saya, Gita Melia Cahyani, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang telah hadirin berikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.